Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa qala ta'ala iqra' kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Amma ba'du. Segenap kaum muslimin dan muslimat, para pecinta Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan jasmani dan rohani. Sampai malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita orang tua untuk anak-anak kita, bukan hanya kewajiban kita menghantarkan anak kita untuk sukses dalam meraih kehidupan dunia saja, tetapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana agar anak-anak kita juga sukses dalam urusan akhirat kita, dalam urusan akhirat mereka. Sedikit saya ingin mengajak merenung kepada Bapak-Ibu sekalian. Sebagai orang tua, ketika melihat anaknya bahagia, anaknya sukses, kita hanya ikut merasa bahagia atas kesuksesan mereka. Tapi ada hal yang bisa kita dapatkan dari kesuksesan mereka ketika mereka mampu menjadi pribadi seorang mukmin muslim yang mau berbakti kepada kita, bukan hanya ketika kita masih hidup, tapi yang paling penting adalah ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang akan bermanfaat bagi kita orang tua, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam in qada'a amaluhu illa min salasin." Ketika seorang anak Adam, ketika seorang manusia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, in qada'a amaluhu, akan terputuslah seluruh amalnya, seluruh pekerjaannya, semua aktivitasnya. Yang biasanya dapat undangan untuk kondangan, sudah tidak kewajiban untuk kondangan, karena sudah tidak bisa kondangan. Yang biasanya bersilaturahim dengan tetangga, dengan saudara, karena sudah tidak ada, tidak bisa silaturahim. Dan semua aktivitas yang lain. Tapi akan ada hal yang akan mengikuti kita. Manusia secara individu, saya pribadi, ketika kita sudah mati, apa yang akan mengiringi kita? Pertama adalah shadaqatin jariyatin. Shadaqah jariyah. Konkretnya, simpelnya seperti ini. Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, sedikit sepersekian dari rezeki kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Proses memberikannya itu adalah ketika kita masih hidup. Tetapi pahala dari apa yang kita berikan ketika masih hidup itu akan mengikuti kita, walaupun kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak bisa ngapa-ngapain karena kita sudah mati, tapi pahala dari perbuatan baik kita akan mengikuti kita. Siapapun pasti akan mau. Lebih-lebih kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Ilmu
yang bermanfaat. Ketika kita masih hidup, kita masih diberikan pengetahuan oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, diberikan keahlian oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih hidup, kita mengamalkan ilmu itu, mengajarkan kepada orang yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu. Oke, saat kontrak hidup kita selesai, kita mati, apa yang kita amalkan, ilmu-ilmu itu ketika diamalkan oleh anak didik kita, murid-murid kita, maka setidaknya bahwa pahala dari ilmu yang kita makan akan mengikuti kita. Yang ketiga adalah waladin solihin yada'ulah. Kalau harta selesai, tergantung seketika kita masih hidup menyisihkan dan tidaknya. Ilmu, tetapi akan ada satu hal, anak yang solih, yang mau mendoakan kita. Maka mari kita didik anak-anak kita, kita sekolahkan anak-anak kita di TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, di pondok-pondok pesantren, sebab kita akan mendapatkan limpahan pahala, limpahan kebaikan dari kesolehan anak-anak kita. Sungguh merugi orang tua yang ketika mempunyai anak, anaknya tidak mau mendoakan kita, anaknya tidak mau mengingat kita, anaknya tidak peduli dengan kita. Jangankan di akhirat, di dunia saja ketika orang tua dicuekin oleh anaknya, sakit hatinya. Apalagi ketika sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. TPQ Masjid Agung Darussalam Cilacap adalah TPQ yang saat ini dikelola dengan baik, mengikuti program yang ditentukan oleh FKDT, mengikuti ujian yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. TPQ Darussalam insya Allah akan mampu menjadikan putra-putri Bapak Ibu sekalian menjadi anak yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara spiritual. Bukan hanya baik kepada orang tuanya di dunia, tapi yang paling penting adalah bagaimana anak-anak kita mau mendoakan Bapak Ibu sekalian, mendoakan orang tuanya walaupun sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tanggal 22 Oktober 2020, keluarga besar Masjid Agung Darussalam Cilacap, segenap keluarga besar TPQ Masjid Agung Darussalam Cilacap mengucapkan selamat Hari Santri Nasional tahun 2020. Santri sehat, Indonesia kuat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.